Oke. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, ya sebetulnya idenya adalah kalau polinomial itu kan kita bisa pecah ya. Idenya adalah memecah si bentuk polinomial atau bentuk rasional ini menjadi sesuatu yang kita tahu integralnya ya. Kita pecah-pecah menjadi beberapa section penjumlahan begitu. Nah, di mana setiap section itu kita tahu bentuk integralnya. Nah, biasanya kalau integral apa? Kalian bisa tebak nggak? Integral di mana fungsi polinomial yang bawahnya derajatnya lebih besar daripada yang atas ya. Biasanya integral seperti itu kalau bedanya 1 derajat itu pasti kita bisa integralkan dia ke dalam bentuk fungsi logaritma natural ya atau LN. Nah, sebetulnya idenya seperti itu. Jadi kita akan faktorkan faktor penjumlahan bentuk rasional ini ke dalam bentuk rasional yang beda derajatnya 1, sehingga nanti kita bisa lakukan integral setiap komponennya, setiap faktornya menjadi integral logaritma natural gitu ya. Itu adalah idenya. Nah, pertama kita faktorkan di sini. Nah, untuk melakukan itu seperti apa teknisnya? Pertama kita faktorkan dulu si Qx menjadi faktor-faktor linier atau kuadrat yang definit positif ya. Kemudian kita lakukan dekomposisi ya untuk faktor Q-nya ya. Jadi kita bikin misalnya Qx-nya kita bisa faktorkan atau dekomposisi menjadi dekomposisi jumlah. Dan nanti baru tentukan si penyebutnya dari hasil pembilangnya, dari hasil dekomposisi tersebut. Habis itu karena bentuknya kita sudah di mana derajat yang atas itu bedanya derajatnya cuma 1 daripada yang di bawah, maka pasti bentuknya logaritma gitu ya, logaritma natural. Oke. Nah, ini ada kemungkinan kasus dari memfaktorkan Q ya, bentuk dari yang pembilang penyebutnya yang di bawah itu kan P per Q ya. Dia bisa bentuknya itu linier ya, bentuknya linier tidak berulang, kemudian linier berulang, kuadratik tidak berulang, kuadratik yang berulang. Oke, kita akan bahas kasusnya satu-satu, satu persatu. Oke, kasus pertama adalah linier tidak berulang ya. Artinya ketika si Qx ini difaktorkan, kita bisa faktorkan menjadi seperti ini ya. Gitu. Nah, jadi misalnya kamu punya fungsi Px per Qx, kamu jadikan dia berarti faktornya ada berapa? Ya, Qx-nya ini faktornya ada sampai n ya. Berarti kan ini kita bisa kalikan dia sampai n. Maka si penjumlahan ini juga dekomposisinya kita jadikan menjadi n buah fungsi yang penyebutnya linier seperti ini. Nah, ininya linier, maka kita asumsikan yang atas itu akan kita mau membawa ke fungsi rasional yang beda derajat atasnya itu 1 lebih kecil kan daripada yang bawah. Jadi kalau yang di atas tuh derajatnya 1, X-nya kan ini derajat 1, maka yang atas harus derajat 0 atau konstan. Jadi kita tuliskan di sini ya sebuah A1, A2 sampai AN. Nah, cara mendekomposisinya seperti apa? Ya jelas saja ini harus memenuhi sama dengan ya. Ini bukan bukan kesebangunan lagi atau equivalency. Di sini equals ya, ini sama dengan. Nah, untuk melakukan itu, ya kita tinggal caranya adalah kita tinggal kalikan ini semua gitu. Kemudian kita bagi satu-satu dengan setiap faktor ini, kemudian dikalikan A, baru kita bisa samakan dengan apa yang ada di Px ya. Contoh misalnya kita punya fungsi yang ini ya. Kita punya beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama, misalnya fungsi rasionalnya adalah 2 per X kuadrat min 5X plus 6. Nah, berarti kita faktorkan dulu ya, yang bentuk bawah sehingga faktornya itu menjadi linier. Sehingga kita punya di sini
X kuadrat min 5X plus 6 itu menjadi X min 2 sama X min 3. Ini kan setara ya, ini X kuadrat, min 3X min 2X jadi min 5X plus 6. Ya. Nah, setelah itu, maka kita faktorkan, bentuknya harus menjadi konstanta per X min 2 ditambah suatu konstanta yang lain per X min 3. Jadi kita punya ini. Nah, yang harus kita cari adalah berapa si A dan B-nya kan ya. Untuk mencari A dan B, ya tinggal kita apa namanya? Oh ya. Untuk mencari A dan B kita tinggal samakan saja gitu kan ya. Mungkin saya bisa tulis mungkin saya buka Word aja ya biar gampang menyelesaikan problemnya. Oke. Nah, ini berarti yang ruas kanan ini gimana kan? Ini akan menjadi sesuatu misalnya yang di bawahnya kan kita kalikan ya, menyamakan penyebut ya, yang bawah tuh menyamakan penyebut berarti kita akan punya X min 2 sama X min 3, di mana X min 2 dikali X min 3 itu pasti sama dengan yang ini ya. Nah, sekarang ini kita belum tahu nih apa ya. X min 2 dikalikan menyamakan penyebut kan seperti pecahan ya. Ini dibagi dengan X min 2 adalah X min 3 dikalikan dengan A. Berarti yang ini itu adalah A dikalikan dengan X min 3 gitu kan. Ditambah, nah ini dibagi ini X min 2 berarti ditambah B dikalikan X min 2. Ya, baru kita samakan dengan yang ini kan ya. Nah, ini sama dengan yang ini kita samakan ya. Di sini pisahkan mana yang mengandung X, mana yang mengandung yang hanya konstan saja. Di sini. Oke. Nah, ini apa AX? Berarti yang mengandung X adalah apa ini? A plus B ya. A plus BX. Atau biarkan saya lakukan pelan-pelan ya. Biar kamu paham. A kali X min 3A, kan ini hasilnya, ditambah BX min 2, gitu ya. Atau kita pisahkan, ya, mana yang mengandung X, mana yang konstan. Yang mengandung X kan A sama B ya, jadi di sini A plus B dikalikan X, ya, ini berarti udah hilang nih. Tinggal di sini min atau plus aja lah ya, plus. Nah, kalau mau jadi plus berarti di sini min 3 min 2. Oke, seperti ini. Ya, jadi A plus BX ditambah min 3A min 3B gitu ya. Nah, ini kan sudah sama, posisi ini kan sama dengan ya. Kalau sama dengan ini sama, berarti kita tinggal menyamakan ini dengan atasnya ini kan ya. Nah, di sini ada 2. Yang mengandung X di sini kan hanya ada konstan 2. Jadi tidak ada yang mengandung X. Yang mengandung X-nya koefisiennya 0. Berarti maka ya sini kita bisa tuliskan mencari AB kita punya 2 persamaan kan, A plus B-nya sama dengan 0 dan nah, kita punya di sini yang konstan, bagian konstan min 3A min 3B sama dengan 2 ya, min 3A min 2B itu sama dengan 2. Tinggal kita lakukan substitusi boleh, eliminasi boleh ya. Misalnya kalau mau substitusi, berarti di sini maka si A-nya sama dengan min B ya. Itu ya. Nah, kita tinggal substitusi di sini.
maka kita mau substitusi A menjadi B kan, menjadi minus 3 dikalikan A-nya adalah minus B, dikurangi 2 dikalikan B-nya tetap ya, itu harus sama dengan 2 kan. Maka di sini kita punya yang ruas kirinya ini jadi 3B ya kan, minus 3 minus B jadi 3B, 3B min 2B, 3B min 2B jadi B. Nah, di sini B-nya sama dengan 2 gitu ya. Kita punya B sama dengan 2 karena karena A itu sama dengan min B, maka di sini A sama dengan min B sama dengan min. Kita tahu di sini A-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan. Nah, yang kamu lakukan berarti di sini maka 2 dibagi X kuadrat min 5X plus 6 itu jadinya kita bisa dekomposisi menjadi min 2 dibagi X min 2 ya, X min 2 ditambah B-nya adalah 2 dibagi X plus 3, X min 3. Nah, gitu kan. Nah, yang kita lakukan tuh adalah kita hitung integral kan ya sebetulnya ya. Kita mau cari nanti nih misalnya. Itu cara memfaktorkannya, kita mau mencari integral ini misalnya ya. Integral dx. Nah, yang kamu lakukan berarti kan kalau ini bisa difaktorkan menjadi ini, integral dx dari fungsi rasional ini adalah sama integral dari ini dx kan ya. Oke. Nah, ini kita tuliskan, berarti kita bisa partisi karena jumlah, berarti kamu bisa kan integralnya di sini jadi sama dengan minus, ini kan plus, ini ya, ini integral minus 2 per X min 2, yang ini adalah 2 per X min 2. Ini dx, sini juga dx. Nah, apa hasil integral ini apa? Ada yang tahu? Apa integralnya? Integral dari 2 per X min 2 apa? Halo? Ayo dong, jawab dong, masa lupa semua. Wira, mana Wira? Apa hasil integral atau anti turunan dari ini? Tadi saya udah bilang loh di awal. Halo? Saya nggak akan lanjut dulu ya, sampai ada yang respon. Saya nggak mau belajar kuliah hanya ngomong sendiri. Berarti nggak ada yang memperhatikan. Kalau gitu nggak usah aja, nggak usah ada kelas. Bu, tadi integral yang min 2 per X min 2, ya kan Bu? Ya, ini. Min 2 X min 2 plus C. Apa? Min 2 ln X min 2 plus C. Min 2 ln X min 2 plus C. Min 2 itu sebenarnya karena dikali kan ya ini ya. Karena dikali ya.
Ini sebenarnya kan 2-nya bisa keluar ya. Min 2-nya itu konstan, keluar. Jadi sebetulnya, apa nih? Ini min 2, keluar kan ya. Ini 1. Nah, tinggal ln ini apa? Ln ini, integral dari ini apa? 1 per X min 2 integralnya? Ln X min 2, Bu. Iya, kayak gitu. Mudah kan? Itu kan kalian udah pernah belajar. Ln dari, nah jangan lupa dikasih absolut ya. Untuk memastikan bahwa dia terdefinisi gitu ya. Karena ln kan nggak boleh kok negatif ya. Jadi nggak boleh si dalam ininya itu negatif, harus bagian positifnya. Oke, min 2 ln X min 2 ditambah apa? C. C. Oh, ditambah C, ini bagian ininya belum. Oh iya, Bu. Itu 2 ln X min 3 plus Ini juga sama kan ya, 2-nya konstan, pindah ke sini, karena konstan ini 1 per ln, integral 1 per X min 3 tidak lain adalah ln kan ya. Jadi di sini 2 ln dari X min 3. Nah, baru di sini karena integral tak tentu plus konstan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita, nah ini contoh yang pertama. Nah, ini kita coba contoh yang kedua ya. Yang kedua, X min 2, contoh yang kedua kita punya, berarti bentuknya adalah integral, ya. Atau selesaikan itunya dulu deh, faktorisasinya dulu ya. Kita punya fungsi rasionalnya X plus 2. X plus 2 dibagi dengan X pangkat 3 plus X. Ya. Nah, bagaimana memfaktorisasi ini? Berarti kita tinggal lakukan faktorisasi yang bawahnya dulu kan ya? Bu, maaf, bukannya itu min X ya, Bu? Mana? Oh, X min 3 min X. Oke, salah lihat ya. X pangkat 3 min X. Ya. Ini berarti kita tinggal faktorkan saja yang bawahnya ya. X min 3 min X supaya jadi linear gimana? Kita keluarkan X-nya kan, 1 ya. Jadi kita punya apa? X, ininya apa? X kuadrat, ya, min 1. X kuadrat min 1 masih bisa difaktorkan tidak? Bisa, Bu. Jadi, X min 2 dikali X plus 1. X min 2. X min 1, maaf, Bu. Oke, X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi kita punya 3 faktor linier di bawahnya. Berarti ini kita bisa dekomposisi juga menjadi suatu, misalnya suatu konstan A dibagi X di sini kan. Ditambah suatu konstan B dibagi dengan X min 1 ditambah suatu konstan C dibagi nih, X plus 1 ini ya, karena copy paste tadi. X plus 1. Nah, berarti problemnya adalah untuk memfaktorkan kita tinggal cari ABC-nya kan. Nah, mencari ABC-nya seperti apa ya? Tinggal menyamakan penyebut saja kan, kemudian menyamakan dengan bentuk ininya. Nah, ini kita samakan penyebut, ini bisa menjadi X, X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Ya. Nah, ini jelas mudah kan menyamakan penyebutnya nih. Yang ini dibagi dengan X berarti sisanya ini kan ya. Gitu, karena itu perkalian. Maka kita punya di sini A dikalikan dengan X min 1. X plus 1. Kemudian ditambah ini B kan. B dikali
Ini dibagi X min 1, berarti tinggal X plus 1. Ini berarti dikalikan X plus 1. Kemudian ditambah di sini C. Ini tinggal ini ya. C dikalikan X min 1. Ya. Gitu. Oke. Nah, tinggal kita sederhanakan ini ya, biar sama dengan ini. Artinya kita membentuk, di sini pasti ada kuadrat sih ya. Di sini kan ada kuadrat ya. Kita pecahkan. Jadi apa nih? Yang bagian ini adalah X kuadrat. Nah, kita ganti ya, yang bagian sini. X kuadrat min 1 kan ya. X kuadrat min 1. Yang bagian sini jadi X kuadrat plus X, ya kan? Yang ini X-nya dimasukin jadi X kuadrat min X. Oke. Sehingga kita punya apa? Nah, untuk X kuadrat di sini X kuadrat. Ini faktornya kan sama ya di sini. Oke. Nah, untuk yang faktor X kuadrat ada berapa aja? Ini AX kuadrat plus BX kuadrat plus CX kuadrat. Jadi yang X kuadrat di sini ada untuk si A plus B plus C ya. AX kuadrat plus BX kuadrat plus CX kuadrat. Ya, ini untuk yang X kuadrat. Ini plus yang X, yang dengan X, koefisiennya ada. Ini kan konstan ya, BX. Ini ada BX, kita punya min CX. BX min CX, berarti B min C. Nah, kemudian tinggal yang konstannya. Yang konstannya kita punya min A. Kita punya min A saja ya, karena ini enggak ada nih. Di bagian sini ada X-nya, ini juga ada X kuadrat. Di bagian konstan hanya negatif A, gitu ya. Sehingga tinggal kita samakan dengan ini. Ya. Ini kan penyebutnya udah sama kan? Sehingga apa di sini? Yang X kuadrat di sini 0 kan? Kita punyanya A plus B plus C sama dengan 0. Kemudian kita punya apa lagi? B min C sama dengan 1 ya. Di sini yang ada X-nya kan koefisiennya 1. B min C sama dengan 1. Kemudian kita punya satu lagi yang konstan min A ya. Min A kita punya sama dengan 2. Kalau min A sama dengan 2, maka di sini kan A-nya sama dengan minus 2. Kita punya A-nya sama dengan min 2. Kemudian ini kita punya si B min C sama dengan, ini kita pakai substitusi saja ya. B min C sama dengan 1. Maka kita misalnya apa yang mau kamu eliminasi? Ya B, atau substitusi B aja ya. B-nya berarti kita punya 1 plus C. Oke. Nah, di sini kita tinggal substitusi ke sini. Maka di sini ya. A plus B plus C sama dengan 0 itu A-nya adalah min 2, B-nya adalah 1 min C, 2 plus B-nya adalah 1 min C, 1 plus C ya, 1 plus C, C-nya sendiri ya C, sama dengan harus 0. Maka di sini apa? Min 2 plus 1 sama dengan min 1. Min 1 plus 2C sama dengan 0. Maka 2C sama dengan
Pindah ruas ini ya, ke sini kan. Ini 0 plus 1 sama dengan 1. Maka di sini 2C sama dengan 1 ya. Salah. Ngetik mulu. Oke. Kok nggak ada? Aneh sih. Maka di sini C-nya sama dengan 1/2. Kita punya berarti di sini C-nya 1/2, A-nya min 2 kan. Yang kita tidak punya adalah siapa? Belum punya si B. Ya. B itu sama dengan 1 plus C. C-nya sendiri adalah setengah, berarti 1 plus 1/2 sama dengan 3/2. Gitu ya, jadi kita punya di sini A sama dengan min 2, C-nya sama dengan setengah, B-nya sama dengan 3/2. Sini ya. Bu, maaf mau nanya, Bu. Ya. Itu A sama dengan 2 itu dapatnya dari mana ya, Bu? Ini. Belum ngerti ya. Min A sama dengan 2. Kan kita menyamakan antara, ini kan sama semua nih, persamaan semua sama dengan kan? Ya, terakhir kita bentuk punya ini kan, dari membuat A plus B plus C faktorisasi seperti ini, kemudian kita samakan penyebut, kita punya ini kan, kemudian kita pisahkan mana yang koefisien untuk X kuadrat, X, dan konstan. Untuk yang X kuadrat kita punya A plus B plus C, untuk yang X kita punya B min C, untuk konstan kita punya min A kan. Nah, kita samakan yang biru ini, makanya saya kasih warna. Nah, yang X kuadrat di sini nggak ada kan, faktor X kuadrat ya. Ini dengan ini kan sama, harus equal kan nilainya. Yang X kuadrat ini tidak ada, berarti 0 kan, artinya kalau tidak ada itu koefisiennya 0. Berarti yang 0 itu koefisien A plus B plus C-nya sama dengan 0 kita punya. Kemudian yang koefisiennya X, di sini kan 1, ini 1 kali X kan, berarti B min C itu 1 koefisiennya. Koefisien untuk konstan, di sini untuk konstan, di sini 2. Kita punya di sini konstannya minus 2. Ini kan, konstannya dari sini, AX kuadrat min A. Yang lain nggak ada konstannya, yang B. Nah, jadi kita punya di sini 3. A plus B plus C sama dengan 0, B min C sama dengan 1, dan min A sama dengan 2. Gitu. Kalau udah min A sama dengan 2, ya A sama dengan min 2. Kemudian kita punya 3 variabel kan yang harus diketahui, baru ketahuin 1, pasti harus parameterisasi 1 lagi. Ya, dari sini bisa kita parameterisasi B min C sama dengan 1, ini tidak mengandung A kan, maka kita selesaikan persamaannya dalam C semua. Kita substitusi si B-nya menjadi 1 plus C. Udah. Jadi min A-nya dari mana ya? Dari sini, ini kan persamaan. Dari tadi juga kita seperti itu kan. Kita punya ini, A plus B, kemudian samakan penyebut. Kita cari berapa si X-nya, koefisien X-nya dalam hal ini. A plus B, koefisien konstannya min 3A plus 2B. Kemudian samakan dengan ini. Kalau di kasus ini kan ordernya 0, artinya yang pangkatnya X1 itu 0 kan. Yang konstannya baru si 2 ini harus sama dengan minus 3A plus 2B. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi kita punya ini ya. Maka di sini kita bisa faktorkan, tuliskan ya. Sin itu sama dengan ini kan, ya. Ini. Tapi AB-nya kita ganti dengan sesuatu yang kita tahu tadi. A-nya sama dengan minus 2. B-nya tadi sama dengan, mana B? B-nya ini ya, 3/2. Kemudian si C-nya sama dengan 1/2.
Kamu bisa tuliskan di sini 2-nya ke bawah ya, jadi 3/2 kali X min 1 gitu, biar bagus. Tapi gini juga nggak apa-apa sih. Oke, sehingga misalnya kita punya integral, sehingga misal menghitung ya integral dari fungsi ini ya kan, dx. Kita suruh diminta menghitung integral dx ini. Berarti bisa kita lakukan ya ini kan karena sama dengan, berarti sama kan ya. Ini sama dengan apa? Kita bisa pecahkan satu-satu ya. INT ini dx plus integral yang ini x plus integral yang ini x ya. Oke, nah ini kan konstan ya, konstannya kan bisa keluar, ini sebenarnya 1. Ini it's berapa tadi? Min 2. Yang ini juga 3/2-nya suatu konstan 1 biar kelihatan aja ya. Ini juga 1/2-nya keluar, sehingga kamu bisa lihat di sini kan, ini integral ini apa? Ln x. Integral ini ln x min 1. Yang ini ln x plus 1. Jadi kita punya di sini min 2 hasilnya. Min 2 dikalikan ln dari x ditambah 3/2 ln x min 1 ditambah 1/2 ln x plus 1 gitu. Oke, nah, ini hasil integralnya, jangan lupa plus konstan. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, sip. Ya itu, nah yang lainnya juga sebenarnya prinsipnya sama, cuma mungkin dalam hal memfaktorkan, kadang faktornya kalau di sini kan faktor dari x min 3 ini ada x min 1, x plus 1, ini kan faktornya beda semua kan ya, faktor linearnya. Yang nomor 1 juga sama, kita punya fungsi x kuadrat min 5x plus 6, faktornya juga berbeda kan ya. Jadi kalau faktor berbeda, seperti Anda bisa kerjakan seperti ini. Oke, nah yang kasus kedua adalah kalau yang berulang ya. Jadi kayak seperti ini bentuknya. Si yang bawah Q itu kan fungsi yang bawah ya. Fungsi yang bawah itu berulang nih. Tapi dia kayak beda kuadratnya aja, beda pangkatnya aja. Tapi sebetulnya faktor linearnya itu berulang. Ini kan sama suatu konstanta AIX plus BI, di sini juga AIX plus BI dan seterusnya, cuman pangkatnya yang berbeda. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, tentu saja kita tidak bisa ini ya, karena kalau yang kuadrat itu kan karena kita mau membuat dia itu ke bentuk logaritma natural, maka kalau kuadrat nggak bisa atasnya itu konstan kan. Jadi harus bedanya 1 derajat karena turunan ln kan apa? Turunan ln fx adalah f aksen x per fx kan. Kalau dia bentuk fx-nya itu polinomial,
Berarti turunan dari polinomial selalu derajatnya 1 lebih rendah gitu ya. Jadi yang atas itu pasti harus 1 lebih rendah daripada yang bawah. Maka dari itu untuk menyebut faktor kuadrat, atasnya nggak bisa A lagi, tapi harus ada X-nya. Gitu. Ya, idenya seperti itu. Ya, nah, oh ini ada ini. Sebentar. Oh ya, tidak masalah ya. Yang atasnya sebetulnya bisa konstan ya, hanya saja si faktornya itu ya berulang ya. Misalkan seperti ini. Kita punya fungsi 1 per X plus 2 kuadrat dikalikan X min 1 ya. Nah, sebetulnya kan faktornya berarti X plus 2 dikali X plus 2 X min 1. Nah, Anda tidak bisa lakukan dekomposisinya itu sama penyebutnya di sini X min 2, di satu lagi X min 2, tidak bisa ya. Jadi yang Anda lakukan adalah si dekomposisinya untuk fungsi rasionalnya yang 1 X min 2 ya, yang 1 X plus X plus 2 pangkat 1, yang 1 X plus 2 kuadrat. Baru kemudian yang X min 1. Sisanya langkahnya sama gitu ya. Gitu. Oke, kita lihat nanti contohnya. Nah, yang ketiga, tadi faktor berulangan ya. Kalau yang ketiga adalah faktor, kalau yang tadi faktor linier yang berulang. Kalau yang selanjutnya faktor kuadratik, dia tidak berulang. Nah, karena kuadratik, yang tadi saya sampaikan, maka pangkat yang di atasnya itu tidak konstan lagi. Karena kuadratik kita mau bawa ke logaritma natural, maka yang di atasnya itu harus pangkatnya 1 lebih rendah daripada yang bawah. Kalau faktornya kuadratik, maka di atasnya harus ada X-nya, yaitu faktor linier, pangkat 1. Gitu ya. Nah, misalnya Anda punya Qx-nya itu seperti ini. Oke. Nah, faktor-faktor kuadrat kan ini A1, ini A2, kan beda ya kayak konstantanya, tapi semua kuadratik. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah ya mirip, ininya kuadratik, tinggal difaktorkan. Cuman yang bagian atasnya itu nggak konstan lagi. Tapi dia AX bentuknya A, konstan X plus konstanta gitu ya. Jadi A1X plus B1, A2X plus B2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, contoh misalnya kita mau menyelesaikan ini. Yang tadi nomor 2 ada contohnya nggak sih? Nggak ada ya. Nanti ada contohnya di bawah. Nah, misalkan kita mau menyelesaikan yang ini, ya. Nah, jadi pertama Anda harus bisa identify dulu kan, mengidentifikasi dia itu kasus yang mana. Kasus yang linier tidak berulang, linier berulang, kuadratik tidak berulang, atau kuadratik berulang. Gitu ya. Pilihannya itu klasifikasinya linier sama kuadrat. Ini ya. Nah, kita ingin menyelesaikan ini, berarti ini tuh kita ingin lakukan karena ini tuh kuadratik tidak berulang kan, ini faktornya kuadratik, ini X-nya kan nggak mungkin dikeluarin lagi ya, ini kan pasti gini, nggak mungkin kita faktorkan lagi ya, menjadi sesuatu hal yang lebih sederhana tidak mungkin. Tapi kalau Anda punya bentuk kuadratik masih bisa difaktorkan jadi linier, ya silakan, lebih gampang menyelesaikan dengan linier. Kalau ini kan sudah tidak bisa difaktorkan linier lagi ya. Kalau X kuadrat min 1 bisa X plus 1, X min 1. Kalau ini tidak, dia sudah bentuk yang paling sederhana gitu ya. Nah, berarti Anda akan punya apa? Ya, kita belum isi di sini. Yang bawahnya faktornya adalah X kuadrat plus 1 ditambah yang satunya lagi adalah X kuadrat plus 3. Gitu ya. Nah, si atasnya apa? Nah, karena kita mau bawa ke LEARN, jadi kita tidak mungkin hanya A saja gitu ya, hanya suatu konstanta saja.
Ya, konstannya sebetulnya kamu hurufnya bisa apa aja ya. Tapi harus beda 1 derajat dengan yang bawah ordenya, karena yang bawah itu tertingginya 2, jadi di sini harus linear AX plus B gitu ya. Nah, yang ini juga sama, ini harus konstanta yang lain juga ya, jangan sama nih hurufnya dengan AB. Misalnya C, X plus D gitu ya, karena bawahnya juga kuadratik. Nah, setelah ini yang dilakukan apa? Yang Anda lakukan adalah sama tahapnya, yaitu menyamakan penyebut ya. Kita samakan penyebut sehingga kita punya di sini X kuadrat plus 1, yang ini X kuadrat plus 3. Gitu ya. Nah, tinggal Anda sesuaikan di sini ya, kita samakan penyebut. Bagian sini dibagi X kuadrat plus 1 berarti sisanya kan ya. Berarti di sini kita punya ini dikalikan dengan si yang linear AX AX plus D gitu ya. Ditambah yang bagian sini di bagian ini dibagi ini berarti X kuadrat plus 1. Anda punya di sini X kuadrat plus 1 dikalikan dengan si X plus D. Gitu. Udah tinggal ini sama kan penyebutnya, tinggal Anda samakan bagian pembilang. Ya. Nah, kita pecahkan di sini yang bagian pembilangnya hanya komputasi biasa. Nih, kita copy dulu ke sini. Nah, yang atas Anda akan punya di sini AX kuadrat, itu AX pangkat 3 ya. Ini, yang ini ya. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus 3AX plus 3B. Gitu ya. Jadi Anda punya di sini, saya tuliskan untuk bagian yang pertama, AX pangkat 3 AX pangkat 3 plus BX kuadrat X pangkat 3 plus BX kuadrat 3AX plus 3AX gitu ya, plus 3B gitu kan ya. Ini untuk yang term ini saya kasih warna biru, ini juga biru. Nah, ditambah yang bagian ini. Mungkin kalau pengerjaannya pakai tangan lebih cepat ya. Ini karena harus typing jadi agak sulit nyari karakternya. Yang ini Anda akan punya si X pangkat 3 berapa? Dx kuadrat plus dx square plus Cx, 1 kali Cx kan Cx, oke. Ini plus 1 kali D ya. Oke, nah baru tinggal ditambahkan. Ditambahkan di sini dipisahkan mana yang pangkat X pangkat 3, X kuadrat, yang pangkat X yang konstan sini. Sehingga Anda akan punya di sini, ini sama kan menyebutnya. Oke, di sini akan punya untuk X pangkat 3, Anda punya di sini A plus C ya. A plus C ditambah untuk X kuadrat Anda punya B plus D. Kemudian untuk yang konstan X pangkat 0 kan 3B plus D. Oke. Nah, Anda tinggal samakan kalau battery lagi. Tinggal samakan bagian ini. Mana warnanya? Ini mungkin. Dengan yang atasnya ini. Kita punya hanya X kan di sini ya. Kita punya hanya X, berarti hanya
kurang ini ya. X pangkat 3 A plus C, X kuadratnya B plus D, yang X-nya belum ada nih. Yang X-nya 3A plus C ya. Oke. 3A plus C dikalikan dengan X. Ini yang konstannya 3B plus D. Oke. Berarti yang ini kan tidak ada, di sini hanya X kan? Ya. Yang pangkat 3, ini berarti A plus C sama dengan 0. D plus B sama dengan 0, 3A plus C sama dengan 1, berarti di sini kan. Kemudian 3B plus D juga sama dengan 0. Ya, maka dari situ Anda punya A plus C sama dengan 0. Kemudian Anda juga punya B plus D sama dengan 0. Kemudian Anda punya 3A plus C sama dengan 1. Kemudian Anda punya 3B plus D sama dengan 0. Oke. Nah, di sini tinggal disubstitusi aja atau di eliminasi boleh. Oke. Berapa? Coba kerjakan. Berapa nilai A, B, C, dan D-nya? 5 menit ya. 5 menit, silahkan Anda cari solusi untuk A, B, C, D-nya. Saya mau cari pesan. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Untuk yang A, Bu, setengah bukan, Bu? A setengah, B-nya B0. D-nya min setengah, D-nya 0. A-nya berapa? A-nya? B-nya min setengah. B-nya 0, Bu. Hmm? B-nya 0, A-nya setengah, A-nya C-nya min setengah. D-nya 0, Bu. C-nya Min setengah. min setengah. D-nya? 0, Bu. Oke, masukkan aja ke sini. Untuk verify saya nggak usah ngitungan, kamu udah ngitung. A plus C 0, betul. B plus D 0, 0. 3A
berarti 3/2 min 1/2, betul. 1, 3B, 0 plus 0, 0. Ya, ini solusinya kan ya. Oke. Nah, berarti kita bisa dekomposisi bentuknya menjadi tadi itu apa? X. Jadi X per ini copy aja deh. Jadi X plus ini sama dengan kan ya tadi ya, kita tinggal ganti ABCD-nya aja. A-nya setengah, berarti di sini setengah. B-nya 0, berarti nggak ada, cuman gini kan. CX-nya min setengah, D-nya 0. Gitu. Oke. Nah, tinggal gimana? Itu aja. Nah, misalkan Anda diminta untuk menghitung integralnya, berarti kan bisa integral dx. Kan kita pecah kan, jadi ini. Ini sama dengan, ini kan apa nih turunannya, ln X. Kayaknya kan ln ini ya, ln ini kan ya. Tapi di atasnya itu kan harusnya kalau ln ini turunannya itu apa? Ini kan pasti sesuatu berkaitan dengan ln dari X kuadrat plus 1 kan ya. Sini. Integral dari ln X kuadrat plus 1 itu kan, turunannya harusnya 2X kan. Tapi di sininya kan bukan 2X, setengah X kan. Nah, biar si 2X ini jadi setengah X, berarti harus dibagi 1/4. Ya, itu. Jadi ini 1/4 ln X, integral dari ini kan, ya. Karena, nih kamu bisa coba di sini, turunan dari, paham nggak sih maksudnya? Nggak paham ya. Nih, saya tulis di ini. Dibagi dengan dx, diturunkan. Itu kan sama dengan turunan dari ini. Turunan dari ln itu kan f aksen x per fx ya. Jadi turunan ini dibagi dengan fungsi ininya sendiri. Ya, nah, 1/4-nya keluar kan ya. Konstan kan. Dikalikan ya turunan dari fungsi ini apa? Turunannya adalah si 2x aja dibagi dengan dia sendiri, x kuadrat plus 1 kan ya. Gitu. Udah mirip kan? Cuman yang ini jadinya 2/4. 2/4 tidak lain berapa? 1/2. Sama ini kan. Sama ya, turunan dari ini adalah ini kan. Kita tinggal adjust koefisiennya aja. Nah, demikian juga dengan ini pasti sesuatu terkait ln dari x kuadrat plus 3. Nah, cuman x kuadrat plus 3 itu kan turunannya yang bagian atasnya harusnya 2x juga. Sedangkan di sini minus ya. Nah, karena minus, berarti di sini minus juga kan. Ya, dikali minus, ininya 2x, ininya setengah, berarti sama di sini harus dikali 1/4. Jadi hasilnya ini. Ya, ini 2x dikali min 1/4 kan min 2/4, berarti min setengah x. Ya. Ini integralnya, ini saya kasih warna lagi.
Ini integralnya ini, anti turunan. Yang ini, anti turunannya ini. Jangan lupa ada minusnya ya. Karena integral tidak tentu, jadi Anda kasih plus. Oke. Oke. Ini mah remind. Oke. Itu yang tipe ketiga, kasus ketiga, yaitu faktor kuadratik tidak berulang. Nah, yang terakhir adalah faktor kuadratik yang berulang. Mirip sih dengan yang tadi ya, dengan linier berulang. Jadi kita punya 4 kasus, linier tidak berulang, faktor linier tidak berulang, faktor linier berulang, faktor kuadratik tidak berulang, dan faktor kuadratik berulang. Gitu ya. Nah, untuk faktor kuadratik berulang, nah bentuknya ya seperti ini. Anda punya kuadratik, nih ini kan, ya, yang munculnya sama nih. Ini AI, ini juga AI, berarti sama kan koefisiennya. Kalau yang atas kan A1, A2, itu kan beda ya. Kalau ini AI sama semua nih. Nah, untuk kasus seperti ini, apa yang dilakukan yang mirip dengan yang linier berulang. Hanya saja di sini Anda akan punya untuk faktor X kuadratik berulangnya, nih kuadratik berulang tuh pangkatnya kan lebih dari 1. Ini Anda akan punya faktor yang pangkat 1 dan juga pangkat 2 di sini ya. Kalau ini sih tetap ya. Jadi sini Anda punya X min 1, X kuadrat plus 1, pangkat 1 ya, sama X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, untuk faktor-faktor yang kuadratik ini, ininya bukan A kan, karena kan saya bilang harus bedanya hanya 1 ya. Berarti di sini faktornya adalah linier, ada X-nya. Untuk yang faktornya kuadrat, bawahnya, yang atasnya harus linier. Oke, itu. Nah, coba kita lihat contohnya, atau latihan. Ya. Oke, sampai sini silahkan renungkan dulu, dan jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa tanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih Bu, boleh izin nanya Bu. Kenapa? Izin nanya Bu, yang di kasus 3 tadi Bu, Kasus 3, kenapa? Ini, di bagian di bagian jawabannya Bu. oh di bagian jawabannya, kasus 3 boleh. Nih. Itu Bu, rada bawah. Ya, yang A tambah C sama dengan 0 dapat dari mana itu Bu? Aku masih rada bingung. Tambah C sama dengan 0 yang mana nih? Yang A Ini. tambah C Bu, ya itu. Oh. Sama yang lainnya juga itu. Oke. Sebetulnya intinya kan kita memfaktorkan ya, kalau kalian memfaktorkan bentuk rasional atau bentuk pecahan ini kan. Nah, kita mau memfaktorkan karena bentuknya ini X kuadratik, maka kan bentuknya karena kita mau bawa kalen, pasti si pembilangnya harus, derajatnya harus 1, lebih kecil 1 daripada yang bawah kan. Karena kuadratik, maka di atasnya kita buat sebagai linier kan ya. Jadi kita ingin memecah, memfaktorkan si ini tuh menjadi bentuk AX plus B per ini ya, perkalian faktornya. Ini kan udah perkalian faktor, tinggal kita kasih saja. Ininya juga sama, CX plus D. Nah, untuk mencari, ini kan kita nggak tahu si A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa kan.
Maka kita akan samakan dengan bentuknya ini kan, karena kan ini sama dengan, semua sama dengan kan. Nah, kita samakan penyebutnya. Nah, samakan penyebut seperti kamu menyamakan pecahan biasa kan di SD mungkin. Misalnya Anda punya 1/2 ditambah 3/8, 3/7 misalnya, berapa gitu kan. Ini kan kalau di teknik perhitungan biasa di sekolah dasar, ini kan Anda penyamaan penyebut kan, ininya 2 kali 7 atau KPK, kalau di sini perkalian saja karena kan X. Dalam X kita nggak tahu kelipatan persekutuan terkecilnya berapa. Ini kan sebetulnya 2 kali 7 misalnya 14, 14 dibagi 2, 7, 7 kali 1, 7 kan ya. Sini ditambah 14 dibagi 7, 2, 2 kali 3. Jadi hasilnya sama dengan gitu kan, penyamaan penyebut tuh ya. Ini semua hasilnya setara nih. Berarti 13/14 gitu hasilnya. Ini juga sama. Anda ingin memfaktorkan nih ini dengan bentuk seperti ini. Kita belum tahu A, B, C, D-nya apa ya, maka harus penyamaan penyebut. Kita samakan penyebutnya. Setelah samakan penyebutnya, ini juga sama. Ini dibagi X kuadrat plus 1, berarti sisa tinggal X kuadrat plus 3 ini tuh kan kali, artinya kan ini kali ini dibagi ini ya habis kan ininya 1, sisanya X kuadrat plus 3 dikali dengan AX plus B, jadi X kuadrat plus 3 dikali AX plus B. Untuk bagian ininya juga sama, ini dibagi ini berarti X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1 plus CX plus D. Nah baru kita samakan di sini, lebih sederhanakan kan, ini berarti dikalikan saja kan, AX pangkat 3 yang bagian ini kan, ini yang bagian hijau, kemudian kita pisahkan, karena kan kita mau menyamakan dengan ini bentuk aslinya, mau mencari ABCD apa sehingga bentuk ini tuh harus sama dengan bentuk aslinya ya, nilainya harus sama. Nah, sehingga kita bisa tuliskan yang X pangkat 3 koefisiennya apa saja, A plus C, X pangkat 2 ini, yang X ini, yang konstanta 3B plus D, ini kan. Nah, baru kita samakan yang merah ini dengan yang ininya kan. Nah, ini hanya mengandung X, artinya koefisien yang X pangkat 3, X kuadrat, sama yang konstanta itu 0, di sini hanya ada pangkat X aja kan, X pangkat 1 aja. Nah, kalau X pangkat 1 berarti yang konstanta X itu apa ini aja kan. Jadi 3A plus C sama dengan 1. Yang lainnya, karena nggak ada, hanya mengandung X aja di sini. Untuk X yang pangkat 3, A plus C koefisiennya ya karena nggak ada di atas ya 0. Demikian juga untuk X kuadrat, B plus D-nya 0. 3B plus D-nya juga sama dengan 0. Baru di sini cari A dan B, A, B, C, D yang memenuhi keempat ini berarti konstantanya. Maka dapatlah ini. Kamu bisa lakukan eliminasi. Gitu ya. Gitu, bisa dipahami? Ada lagi? Paham nggak? Udah jelas, Bu. Iya, udah paham sekarang, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Begitu ya. Oke, next mungkin kita ke latihan. Tapi kayaknya di latihan udah ada pembahasannya juga ya. Mungkin saya hanya telaah atau perhatikan saja. Nah, di sini misalnya kita punya ini nih, kita deteksi dulu ini kasus yang mana, kasus 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Kasus 1 itu tadi yang linier beda, ya, linier tidak berulang, linier berulang, kuadratik tidak berulang, sama kuadratik berulang. Kasusnya. Oke, yang ini. Apa? Ini kuadratik bukan? Faktornya kuadratik bukan? Ini faktornya ya. Ini kan kalau ini pangkatnya. Ini bukan kuadratik, ini linier, ini juga linier. Jadi ini kasus yang linier. Cuman si linier ini ada faktor yang kuadrat, artinya berulang. Maka ini adalah kasus yang nomor kedua, linier berulang. Gitu ya. Setelah ini. Yang ini linier berulang. Ya. Yang nomor 2 gimana yang nomor 2? Ininya linier, ya.
linier berulang. Yang ininya kuadratik ya. Kuadratik ya tidak berulang, ini kan X kuadrat aja ya. Atau ya kasus linier berulang aja ini ya. Kita bisa anggap ini sebagai linier aja ya. Ini linier berulang. X, nanti faktornya ada X kuadrat, ada X plus 4 sama X plus 4 kuadrat. Ya. Kalau berulang, ini nih, mana nih ya. Ini yang berulang ada faktor yang pangkat satunya, baru yang faktor pangkat 2-nya juga. Atasnya semua konstan. Gitu ya. Kalau kuadratik baru ada X-nya. Jadi ini kasus nomor 2 ya, linier berulang. Kemudian yang nomor 3 gimana? Siapa masa aku saya panggil namanya terus. Kamu kalau yang belajar tuh Anda loh, bukan saya. Jadi harusnya lebih capek Anda kalau di kelas tuh daripada saya yang bicara. Nadia, nomor 3 kasus apa? Yang nggak jawab, saya keluarkan ya, dianggap saya tidak hadir karena Anda tidak berpartisipasi aktif. Oke, yang nomor 3 apa? Kasus yang nomor 1. Kuadrat linear bukan ya? X. Pilihannya hanya ada 4, Mbak. Yang satu, linier tidak berulang. Yang kedua, linier berulang. Oh, linear tak berulang. Kuadrat tidak berulang. Iya, Yang keempat, kuadrat berulang. kuadrat tak berulang Ibu. Oke, ini adalah kasus kuadrat tidak berulang. Kalau yang ininya ya linier ya, nggak apa-apa ya, cuman bagian Iya. satunya kuadrat. Kemudian yang nomor 4, apa lagi? Akmal. Akmal gimana nomor 4? Nomor 4 linear berulang, Bu. Linier ya. Ini difaktorkan jadi apa? Kalau Anda faktorkan jadi apa? Kenapa linear berulang? Faktornya apa? Saya masih belum paham banget, Bu. Kenapa jawabannya itu linear berulang? Alasannya apa menjawab itu? Asal jawab aja, Bu. Jawabannya betul ya, linear berulang. Tapi alasannya masih unknown gitu ya. Kenapa dia linear berulang? Ya kamu tinggal faktorkan saja yang bawahnya ya. Kalau Anda menjawab itu, kalau sebisa mungkin punya argumen, jangan takut salah sih. Ya salah juga nggak apa-apa kan, namanya juga belajar ya. Tapi harus ada alasannya kenapa. Saya yakin kamu ada alasan ya, walaupun itu dianggap masuk akal atau enggak, tapi kamu pasti punya alasan kenapa jawab itu ya. Saya yakin. Nah ini yang X pangkat 3 min 4X kuadrat itu berarti kan kita bisa faktorkan jadi apa? Ini X-nya aja keluar, X kuadrat berarti yang pangkat tertinggi dikalikan X min 4 gitu ya. Yang ininya linier sih biasa, yang linier berulang tuh adalah kasus yang ini kan. Ya. Ini yang linier X biasa gitu berulang karena kuadrat. Gitu ya. Faktornya apa? Ini. Ya, kita faktorkannya, misalnya ini saya tulis di bagian atasnya. 2X min 3 dibagi gitu ya. Ini kita buat faktornya menjadi, di sini kita tadi buat apa? X kuadrat kan ya. Saya tulis dulu ini deh. Ini sama dengan, kita punya X kuadrat dikali dengan X. Ini linear kan, min
Kita faktorkan seperti apa? Ini ada linier berulang. Maka kita akan punya faktor untuk yang X-nya linier berulangnya. Kita punya faktor X plus X kuadrat, ya, sama faktor bawahnya X min 4. Gitu. Gitu kan? Nah, yang ini ya hanya konstanta aja lah, suatu A gitu ya. Nah, ini karena kuadrat, jadi kamu jangan pakai A lagi ya. Ini harus konstanta yang lain. Bx misalnya plus C, karena bawahnya kuadratik, atasnya harus linier. Yang ini karena bawahnya linier, ya kuadrat, bawahnya linier, atasnya konstan. Jadi pemisalannya seperti ini. Ya kan ya? Jadi ini kasus apa tadi? Linier berulang. Gitu ya. Untuk yang nomor 5 juga sama. Ini yang nomor Bu, boleh nanya nggak Bu yang tadi Bu? Yang mana? Yang mana? Yang di Word tadi Bu. Mau di Word. Oke. Apa? Itu kan ada bx plus c per x kuadrat. Berarti kalau misalnya bx-nya pangkat 2, penyebutnya harus pangkat 3 Bu ya? Gitu ya Bu? Iya, untuk perumumannya bisa seperti itu. Jadi kalau bawahnya, intinya kita harus membuat, karena ini polinomial dan kita mau bawa ke LEN, pangkat yang di bawah itu harus lebih kecil daripada, harus lebih besar satu ordernya daripada yang di atas kan? Harus tepat 1 Bu? Iya, Beneran? tepat satu, betul. Oke. Makasih Bu. Karena kan kamu, ya sama-sama, karena balik lagi ke sini. LEN, kita punya turunan dari LEN fx. LEN fx ya, turunan kan, turunan dari LEN fx itu apa? Sama dengan apa? F aksen, turunan F aksen x kan ya, dibagi dengan f x. Nah, kalau si fx-nya polinomial, fx-nya misalnya polinomial apa? Misal, paham nggak sih? Kelihatan kan maksud saya? Kalau si fx-nya itu adalah polinomial apa misalnya? Ax pangkat n lah, taruh ya, plus bx pangkat n-1 kan berkurang terus ya pangkatnya sampai dengan ABC. Oh, jangan ini lah, abjadnya banyak banget. Ini A1 AN N-1 sampai dengan A0 kan di sini pasti ya, yang enggak ada X-nya di sini kita punya. Ya. Kalau ininya seperti ini, maka LEN dari fx kan, turunan fx-nya kita ganti dengan ini ya. Kita ganti ini. F aksen x dari ini apa? F aksen x pasti turun 1 kan ya? Turun 1 derajat nih kan, n dikali apa? Turunan dari itu apa? N dikali A N X pangkat N-1 gitu kan ya, plus N-1 dikalikan dengan A N-1 X pangkat N-2 gitu kan, plus si dot sampai dengan ya ini 0 kan ya, ini ya, yang sisa tinggal A1 di sebelumnya. A1. Nah, ini fx-nya apa? Fx-nya ini. Sama kan? Nih, Anda bisa lihat pangkat yang atas itu pasti tepat selalu
1 lebih kecil daripada yang bawah kan. Ini N min 1. Ini aturan secara umum untuk polinomial, bentuk Ln polinomial. Makanya ini selalu kita buat seperti ini ya. Jadi ada X, kalau bawahnya X kuadrat, atasnya harus linear. Kalau kamu nanti nemu secara umum X pangkat 3, X pangkat 4, kalau mau dibawa ke sini, teknik integralnya ya atasnya ordernya harus tepat 1 lebih kecil. Ya. Oke, kayaknya waktu kita habis ya, sebentar lagi. Ya mungkin nanti kita lanjutkan besok latihan ya, dan juga ini ya, latihan. Anda sebetulnya di rumah bisa coba baca di yang latihan yang ada pada slide ya, coba telusuri, kan sudah saya jelaskan, Anda tinggal telusuri, kemudian coba dipahami ya aturannya. Seperti ini kan nomor 1 sama. Ya, ini kan mengintegralkan ini berarti harus difaktorisasi kan bawahnya. X kuadrat plus 9 faktornya X plus 3, X min 3. Ini berarti kasus kuadrat linear tidak berulang. Kasus nomor 1. Gitu. Atasnya pasti sebuah konstan. Kemudian yang nomor 2 di sini, ini linear berulang ya. Maka faktornya Anda akan punya apa? Faktornya Anda punya X plus 2, X plus 2, X plus 2 kuadrat sama X min 1. Ini ada 2. Kan? Ada 2 ABC kan? Berarti ada 3 faktor kan? X plus 2, X plus 2 kuadrat, X min 1. Demikian juga contoh selanjutnya. Yang ini berarti kuadrat. Di sini kan kuadrat tidak berulang. Kalau kuadrat tidak berulang ya biasa aja sih. Ini X kuadrat plus 1 berarti atasnya harus linear karena kuadrat. Kemudian yang ini adalah kuadrat berulang. Kalau kuadrat berulang ya tinggal X plus 3. Yang satu bentuk kuadrat pangkat 1-nya, kan, X kuadrat plus 2. Yang satu X kuadrat plus 2 atau bentuk kuadrat yang pangkat 2-nya. Atasnya sama-sama linear. Itu saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan Anda pelajari. Bahan kuliahnya kita lanjutkan besok ya. Terima kasih, Bu. Sebentar. Ibu mau Scan kehadiran. Recordnya sama Word-nya di-share ke kita apa? Ya, Word-nya boleh nanti saya share, recording-nya juga saya share. Terima kasih banyak, Bu. Nah, tapi sebentar, jangan keluar dulu. Ini saya mau kehadiran ya. Gimana caranya? Sebentar. Coba Anda scan kehadiran, kita coba. Oke. Nih. Kelihatan tidak? Bisa di-scan tidak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, silakan semua untuk scan presensinya. Jika sudah, Anda bisa keluar dari meeting room. Saya kasih waktu 2 menit ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu, makasih banyak. Bisa keluar. Terima kasih, Bu. Gambar